belum buka ini. Sekarang malam ke berapa? Malam ke 20 pas. Ibaratnya begini. Ibaratnya begini, orang kalau berpuasa masuk di puncak. Jadi perjalanan 1 sampai 15 itu sama dengan orang Gorontalo bilang itu tahu-tahu. Orang kalau tahu-tahu itu pasti mau panggil dan masih kuat. Tapi kalau 16 ke bawah, 16 ke 30, nah dia tuh. Kalau tuh, so banyak orang yang terbulengkan, terbulante, terbuyung dan terbulengkan. So banyak orang yang terlanting-lanting ketika dia akan turun ke bawah. Karena apa? Karena begitu orang suka bawah banyak yang tak polisi. Di mana ada tak polisi? Macam-macam tampil tak polisi. Tak polisi di senggol, tak polisi di mall. Akhirnya yang paling banyak orang ingat zakat mall. Tak lupa zakat mal. Di sini yang harus mau kasih ingat. Oleh sebab itu maka setidaknya puasa hadir mengajarkan kita. Jamaah sekalian, satu dari sekian banyak doa yang Allah kabulkan itu dalam berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita satu dari sekian banyak yang Allah terima doanya ballighna Ramadan. Makanya orang yang lagi puasa sekarang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, setidaknya bisa memberikan efek kepada kita. Apa efek Ramadan? Saya cuma bahas 2 saja. Yang pertama, efek Ramadan yang bisa hadir di tengah-tengah kita apa? Setidaknya Ramadan bisa menghadirkan rasa kejujuran di dalam diri kita. Efek jujur apa? Coba lihat orang kalau berpuasa, biar tengah hari tua dapat lihat iklan sirup, tidak barang dia meminum air meski sedikit pun. Sholat zuhur, orang pas berwudu kumur-kumur 3 kali, keluar 2 kali. 1 kali tidak keluar. Ada yang begitu? Tidak ada. Kenapa? Karena dia sementara melatih kejujuran dalam dirinya. Maka sebaiknya setelah Ramadan orang-orang bisa jujur. Ramadan juga mengajarkan arti sebuah keimanan. Apa itu iman? Penanaman al-ma'rifatu bil qalbi wal qawlu bil lisan. Penanaman rukun Islam itu dari puasa, beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, dan ketika kita tidak bisa melihat Allah maka akhirnya Allah melihat kita. Dari mana itu? Dari puasa. Dia merasa ada iman. Jangan sekali adik-adik. Iman itu kalau ada gampang hidup. Coba lihat Nabi Musa ketika dikejar oleh Raja Fir'aun, sekemuka dengan laut merah, tidak pernah dia bayangkan laut merah itu akan terbelah dan dia akan selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Ketika Nabi Ibrahim lemparkan ke api, tidak pernah dia bayangkan api itu akan dingin, sehingga Allah berfirman kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Dia cuma yakin dengan imannya, maka iman yang bisa menyelamatkan kita. Maka kadang-kadang orang kalau ada pernah orang baca skill kapal api itu dengan baca doa itu, Bismillahirrahmanirrahim, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Begitu dia baca itu doa sambil dia bakar tangannya di kompor gas, alhamdulillah angus. Ini doa hanya untuk mereka yang imannya kuat. Maka dari mana penanaman iman itu? Belajar dari puasa, menanamkan keimanan, menanamkan sifat jujur dalam diri kita. 1. Yang kedua, apa yang dibelajarkan dari Ramadan? Yang dibelajarkan dari Ramadan adalah sifat sabar. Makanan tadi halal, sudah sadia semua, tapi belum boleh mengoreng. Kenapa? Karena belum waktunya. Sabar. Nanti pas pabuka baru balas dendam. Semua suka sadia yang disingkat dengan makanan spot. Apa itu spot, Ustaz? Sanggala popululu pada tutul. Semua dia makan 1 kali. Tak sadia es cendol, tak sadia es kelapa muda, tak sadia es pala butung, tak sadia cola. Dia makan. Begitu maghrib, imamnya baca surah Al-Duha.
Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lupa ditamakan doa tadi. Balas dendam. Maka di sini sabar. Di mana telah mendapat tahu dan berpuasa tak terima? Ketika seteguk air kita minum dan tidak semua dahaga dan nafsu makan. Itu tadi. Sabar. Begitu juga ibu-ibu kalau sama tidur siang, tiba-tiba anak-anak beribut sekali di muka rumah. Apa kalimat yang keluar kemari? Pasti ibu-ibu akan mengatakan, untung kita berpuasa. Kalau kita tidak berpuasa, kita injak-injak di batang leher kalau apa yang membelajarkan kita? Dari puasa. Ketika semua amal ibadah dibaju, ketika semua kemaksiatan di stop, bayangkan kalau ada orang rumah kalau tadi bilang, puasa. Ustaz, apakah satu ibu-ibu mau bakar rota? Tidak sah. Jadi salah itu pas bakar rota. Tapi ketika ibu-ibu mau berbicara banyak dan bercerita banyak, di situ salahnya. Kenapa? Bapak Ibu gini, dalam penelitian, perempuan itu harus menghabiskan satu hari harus menghabiskan 20.000 kata per hari. Laki-laki cuma 7.000 kata per hari. Makanya jangan heran ibu-ibu kalau bercerita dengan bapak-bapak dari jawaban buat 3. Cuma iyo, tidak, dan tadi kita bahas dengan mas makan iyo. Baru itu sudah bahas dengan tidak. Kalau dengan tidak. Karena DP jatah cerita soal cuma 7.000 bro. Ibu-ibu 20.000 kata per hari. Contoh sederhana, ketika ibu-ibu bertanya daster pati tua, di mana kita daster yang ada pakai kemarin sore pas mama saya, apa jawaban bapak-bapak? Di sana. Tapi ketika anak-anak bertanya pada mama, di mana den pakai baju sekolah yang ada pakai kemarin Apa jawaban mama? Dia akan awali dengan, ini anak. Bila masuk di dalam kamar, ini anak pulang dari sekolah itu dan ke sana kamarnya di bawah sekarang. Kamar yang dia cuma tahu dia atas kursi. Ini masuk kamar tadi cuma pas pada lain mau buka dengan sini. Ini nanti kancang cuma tahu di sini. Weh bro, kalian cuma mau tanya di mana? Saya pernah terpanjang dari makan ke bawah. Pengantarnya pusing ya. Tapi begitu di mama pas cinta di ujung, dia akan katakan di ujung begini. Dengan PK meja ada tagangan di dapur itu yang di belakang lamar itu diambil. Tapi sebelum dapat jawaban, pakai pengantar panjang sekali. Ustaz, salahkah itu? Tidak salah. Kenapa? Dan wajar. Karena memang kodratnya perempuan harus menghabiskan 20.000 kata per hari. Ustaz, saya suka cerita satu hari full, tapi kok cuma menghabiskan 18.000, tersisa 2.000. Baru solusinya apa? Solusinya arahkan ke zikir, arahkan ke baca Quran. Apalagi puasa. Jangan arahkan sama tetangga. Kalau sama tetangga mau tak kurang, parah-parah mau tak lebe-lebe. Atau beli makia bauci. Itu kunci. Ya. Karena itu 2. Tingkat bawah dan tingkat atas. Kalau tingkat bawah masih pakai mulut, tingkat mulut. Soalnya dia ya. Pakai baju warna merah, pakai celana warna hitam, pakai bulu warna putih. Ya. Bulu-bulu ke sana kamar kita ya. Itu tingkat bawah. Ada yang tingkat atas itu tinggal apa? Tinggal pakai mata dengan mata. Foto mayor. DP dosa 2 kali lipat. Apalagi kalau bakal lo tak ustaz. 2 kali lipat, kali 2 kali lipat, 4 kali lipat kalau tak ustaz ambil foto mayor. Tadi saya jalan ke sana kemarin saya lihat ternyata saya tidur. Yang itu jam.
disiapkan surga yang kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Siapa yang Allah siapkan itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wat dharra. Mereka yang menginfakkan hartanya, yang mau berbagi. Alhamdulillah, hari ini Masjid Asy-Syahadah kita bisa merasakan bagaimana luar biasanya kedermawanannya Majid mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Jamaah sekalian, ada satu kitab yang boleh ada satu kitab namanya kitab Durratun Nasim, ditulis oleh Imam Asy-Syuraih. Jadi Imam Asy-Syuraih itu pernah menuliskan dalam kitabnya ada 4 orang yang ahli surga, tapi bantah dia yang duluan masuk surga. Yang pertama ada orang yang kaya dermawan masuk surga dulu. Yang kedua ada haji yang mabrur. Yang ketiga ada orang yang mati syahid. Yang keempat ada alim ulama, seorang guru. 4 orang ahli surga apa? Tapi waktu rampas kita yang duluan. Karena waktu rampas malaikat Jibril diutus oleh Allah. Baik, Jibril silakan tengahin dulu orang ini yang waktu rampas ini. Akhirnya ditanya sama malaikat Jibril, baik Haji Mabrur, siap. Ini yang waktu rampas masuk surga duluan. Oh, saya baca di hadis, guru bilang bahwa masuk surga duluan itu Haji Mabrur. Yang apa tahu dari siapa? Guru saya yang bilang. Guru kan. Mati saya, apa tahu dari mana kau masuk duluan? Guru yang bilang. Oh guru. Saya yang dermawan, apa tahu dari mana masuk duluan surga? Guru saya yang bilang. Selesai, sepakat. 3 itu guru kasih dulu. Begitu guru semua masuk surga, tak berhenti. Kata guru, ya Allah, wahai malaikat, betul aku yang mengajarkan ilmu. Benar aku yang mentransfer ilmu. Benar aku yang mengajar sama mereka tentang ilmu. Tetapi ilmuku takkan jalan kalau tidak ditopang oleh orang kaya yang dermawan. Makanya silakan masuk duluan orang kaya yang dermawan daripada tempat guru. Karena kalau ada harta banyak dirasakan baik semua. Lo hanya masuk surga dulu. Terus saya menuju ke neraka. Insya Allah kalau masuk surga, insya Allah kita semua akan bertemu dan bertetangga di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Makanya kita mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Luar biasa. Setidaknya Ramadan datang mengajarkan kita untuk apa? Ramadan senantiasa mengajarkan kita bagaimana penderitaan orang-orang di luar sana. Dan tak ada orang miskin karena mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Ustaz